Perkenalkan, nama saya Audrey Mirabella Asmara Abadi, ini 19C10082. Saya dari Fakultas EPB ingin menjawab 6 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Theo. Yang pertama adalah apa teologi moral yang diberi menurut kitab sucinya. Menurut kitab sucinya bersumber atas iman Kristiani, yaitu iman akan Tuhan Yesus Kristus. Iman Yesus Kristus inilah yang menjadi pembeda substansi moralitas kehidupan dan sistem-sistem moral yang lain. Iman akan Tuhan Yesus Kristus merupakan dasar dari segala bangunan yang baik dan buruk. Iman akan Tuhan Yesus juga merupakan dasar dari segala bangunan elaborasi etis dalam moralitas Kristiani. Semua elaborasi etis dalam moralitas Kristiani harus sesuai dengan apa yang dikomunikasikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus merupakan pusat sekaligus kriterium normatif dasar dan moralitas Kristiani. Tidak ada moralitas Kristiani tanpa Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang kedua adalah beri contoh satu kasus reaksi tokoh suci dalam keyakinannya, nabi, santo, santa yang disucikan dalam mengenai kasus amoralitas orang tidak berzina, korupsi, bersaksi dusta, mabuk, dan DLL. Yang pertama adalah Yesus Kristus sebagai pemberi kasan. Moralitas Kristiani adalah sumber dari dasarnya, yaitu iman akan Tuhan Yesus Kristus. Moralitas Kristiani tidak mengikuti suatu sistem ajaran atau etika apapun, sebab pertama-tama ia merupakan suatu pengikut atau Yesus. Kemudian 10 jemaat Kristen perdana pun pertama-tama tidak bersandar pada aturan luar, lahirlah sebuah dalam hati dan jiwa mereka sudah terdapat pada prinsip-prinsip tentang apa yang seharusnya mereka. 10D Bore Increase 33-34 lakukan, 13 lakukan. 11 moralitas Kristiani adalah moral religius yang bersumber dari perwayunan baik dan buruk dan tidak manusia, yang ditentukan oleh bukan dari hasil penalaran akal budi manusia, tetapi pencairan akal budi terhadap apa yang dipikirkan oleh Allah sebagai baik dan buruk. 12 iman akan Tuhan Yesus merupakan sumber dari mana diketahui apa yang baik dan buruk. Iman akan Tuhan Yesus merupakan dasar-dasar dari bangunan elaborasi etis dalam moralitas Kristiani. Semua elaborasi etis dalam moralitas Kristiani harus sesuai dengan apa yang dikomunikasikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus merupakan pusat sekaligus kriterium normatif dasar dan moralitas Kristiani. Tidak ada moralitas Kristiani tanpa Yesus Kristus. 1 Petrus 2 sampai ayat 21. Apa pendapatku tentang aborsi? Pendapat mengenai aborsi adalah penggunaan janin ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan, yaitu memiliki dampak baik dan fisik, mental, dan keselamatan seseorang. Aborsi harus dilihat dan tujuan dikatakan jika berkaitan saran secara medis, misal janin tumbuh di luar kandungan dan adanya penyakit, maka perlu dipertimbangkan. Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan oleh sebagai tindak pidana karena dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Risiko paling fatal yang harus diketahui adalah bahwa aborsi tidak berakibat pada kematian. Apa pendapatku tentang program bebas? Program bebas itu tidak bagus karena akan menyakitkan kehancuran bagi negara-negara, dan negara kita akan dikuasai oleh negara lain. Hanya itu pendapat saya tentang pergaulan bebas. Yang karena tangan hari itu tidak boleh seperti itu saya yang
hanya membutuhkan agar negara kita tidak hancur. Apa pendapatku tentang ketidaksetiaan? Ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh orang dapat membuat atau meniru perbuatan serupa ketika dewasa. Apa yang harus aku lakukan? Hidup benar dan hidup baik, maka aku tidak sempurna. Itu bukan masalah untuk selesaikan, tetapi realita untuk dihadapi. Mungkin kita merasa hidup cukup berat, selalu ada masalah bermunculan dan membuat kita merasa tekanan lebih besar. Setiap harinya bagi Anda merasa mulai muak masalah-masalah tersebut karena belum selesai satu, sudah ada masalah baru lagi. Perlu Anda ketahui, sepanjang hidup Anda tidak akan pernah terhindar dari masalah. Akan selalu ada berbagai masalah baru yang muncul dalam hidup Anda dan Anda tidak bisa menghindarinya. Maka hidup bukan perkara bagaimana Anda menyelesaikan masalah, tetapi lebih kepada bagaimana Anda menghadapi realitas selengkap setiap harinya. Jika Anda hidup cukup lama, Anda membuat kesalahan, tetapi Anda belajar kesalahan tersebut, Anda akan menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah bagaimana Anda menghadapi kesulitan, bukan karena mempengaruhi Anda hal yang utama adalah sesuatu yang sangat manusiawi karena manusia bukanlah makhluk sempurna, tetapi adalah hal yang bodoh kita tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat, dan sebuah tindakan yang sangat hebat bisa menjadi orang yang lebih baik karena belajar dari kesalahan. Anda tidak akan terlepas dari kesalahan dan yang membuat Anda hebat adalah Anda berani untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan terus-menerus tanpa pernah mengenai lelah. Sekian dan terima kasih.